Oke, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Oke, teman-teman, kali ini saya kedatangan sebuah skuter ya, skuter listrik. Nah, ini seperti ini skuternya ya. Dan ini dikirim dari teman kita, subscriber dari Bukit Tinggi ya. Jauh sekali ya dari Bukit Tinggi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nih, Bukit Tinggi ya. Nah, Bukit Tinggi ya. Oke, dari Bukit Tinggi. Perjalanan sekitar 4-5 hari ya. Via kargo. Jadi menurut user, skuter ini lama mati. Yang pertama itu katanya controller dan kemudian juga baterainya katanya ya. Makanya ini udah tersimpan di gudang cukup lama katanya. Jadi akhirnya dikirim kemari minta diperbaiki. Oke teman-teman, saya akan coba bongkar dulu untuk wrappingnya ya, atau pembungkusnya, biar nanti sekaligus saya akan cek satu persatu ya, apa yang menjadi kerusakan dari skuter ini. Oke teman-teman, jadi ya semuanya sudah terbongkar ya, habis bekas servisan juga kayaknya ya. Nah di sini untuk throttle-nya sudah dibongkar ya. Ini adalah covernya. Oke, ini sudah terbongkar ya, dan ini kabel juga udah disambung-sambung, mungkin udah diganti kali ya, dicoba, dites. Kemudian di sini kabel juga sudah acak-acakan ya. Oke, nah ini, dan ini controller di dalam sudah terlepas dari apa namanya tuh, dari casing ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kontrolernya juga sudah acak-acakan juga ya. Oke teman-teman, jadi memang menurut user ini minta diganti controller, throttle, dan apa namanya tuh, baterai. Nah ini baterainya belum saya periksa ya, apakah masih layakkah atau memang harus diganti. Mungkin saya akan coba bongkar keseluruhan ya. Nah oke teman-teman, jadi ini untuk sisi sebelah kanan ya. Jadi seperti ini ya. Oke, ini kabel jeroannya ibaratnya udah kayak usus terurai ya. Soket-soketnya udah pada lepas, kabel-kabelnya juga banyak yang putus ya. Ini putus. Nah, kabel sensor juga ini ada yang putus ya. Ini kabel power, dan ini kabel baterai ya. Dan ini kabel controller, soket-soket banyak yang terlepas ya. Oke.
Mungkin ini harus operasi bedah khusus ya, bedah besar khusus ini, bukan operasi kecil-kecilan ya. Jadi ini harus dibedah khusus, bongkar semua ya, kemudian dipretelin dulu ya, dicek satu-satu mulai dari dinamo ya, hall sensor, controller udah jelas ini udah terbongkar, kemudian baterai ya, dan kabel-kabel pendukungnya, terus ke throttle ya. Oke, jadi ini butuh waktu yang cukup ekstra ya, dan juga butuh pemikiran yang dingin gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa, saya akan coba terus usahakan, karena menurut user dia minta secepatnya dibereskan gitu ya. Maka saya akan coba berusaha semaksimal mungkin ya. Mungkin sekarang akan bongkar dulu ini cover bawah dan mengeluarkan baterainya dulu dan kontrolernya dulu ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini kontrolernya ya udah terlepas ya. Wih, mantap. Udah gosong juga ya. Oke, nanti akan periksa ya terakhir. Nah, sekarang saya akan periksa dulu untuk dinamonya ya. Nah, ini dinamonya. Kita lihat.
Oke, ini dinamo diputar launcher ya. Nah, begitu kabelnya ini saya tempelin ya antar pas. Nah, langsung rem ya. Berarti ini bagus. Sekarang gantian sama yang sebelahnya. Sama, tinggal yang ini ya. Sama ya, berarti kemungkinan motor pasnya masih bagus ya, tinggal hall sensor ya. Untuk hall sensor saya pergunakan hall sensor tester ya. Nah, ini yang merahnya disambung dulu biar terhubung. Oke, kabel merah sudah terhubung ya. Tinggal kita tes nyalain. Nah, seperti ini ya. Tinggal perhatikan lampu yang 3 ini ya. Oke, warna biru untuk hall sensor biru bagus ya, nyala. Kemudian ini yang hijau juga untuk hall sensor yang hijau nyala juga, dan yang kuning nyala juga ya. Oke, berarti motor pas sama hall sensor di dinamo bagus ya. Oke, jadi tinggal saya akan perhatikan controller dan throttle ya. Jadi ini saya akan coba periksa untuk controllernya, karena di hidup ini tuh kemarin tidak ada respon ya. Jadi akan saya periksa satu-satu ya.
Nah, oke teman-teman, dan untuk selanjutnya ya, ini throttle-nya juga rusak ya, jadi tidak bisa komunikasi dengan controller ini. Jadi saya akan sekalian bongkar juga untuk throttle-nya. Kalau controller saya sisihkan dulu ya. Nah, sekarang saya akan bongkar throttle-nya dulu ya. Ini karena kontrolnya juga udah dibongkar sama pemilik ya. Nah, dan di sini juga ada bekas solderan ya. Kemungkinan ini habis diservis juga ya.
Oke teman-teman, jadi ini skuternya ya, akan saya coba pasangkan dulu ke skuter. Soal baterai mungkin nanti belakangan ya, ini kan baterainya udah ngedrop, tapi yang penting baterai ini bisa mensuplai controller dulu ya, sama LCD ini ya. Nah kalau ini udah bagus ya, berarti nanti fokus ke baterai. Nah sekarang saya akan coba fokus dulu ke controller dan ke LCD ini ya. Oke, sekarang akan saya setting dulu untuk controllernya. Oke, ini ada kontak, saya coba kontakin dulu ya teman-teman. Oke, tegangan udah masuk 51 ya. Kemudian kita lihat di throttle ya. Nah, di sini ada tombol on ya, saya coba di on kan. Oke, sudah nyala ya. Mode level 1 ya. Oke, saya akan coba tes tuas gasnya ya. Oke, ternyata belum berhasil ya teman-teman. Ternyata belum berhasil ya teman-teman. Oke, ternyata tegangannya ini over ya teman-teman.
Ini tegangannya sampai over ya. Harusnya di sini itu kisaran 5 volt ya untuk hall sensor ini. Tapi di sini tadi tegangannya sampai 48 volt. Artinya ini ada sesuatu yang menyebabkan tegangan ini over ya. Harusnya ini 5 volt ya untuk hall sensor. Oke, akan saya bongkar dulu ya untuk LCD-nya. Ini kemungkinan LCD-nya ada komponen yang rusak. Jadi di sini ada penurun tegangan ya, atau step down, dan diukur di sini untuk tegangan dari hall sensor ini sampai 48 volt. Artinya ini ada komponen step down yang rusak ya. Jadi step down itu menurunkan tegangan dari 48 ke 5 volt, tapi ini loss ya. Oke, berarti saya akan coba bongkar lagi, periksa satu persatu lagi untuk komponen dari LCD ini. Oke teman-teman, jadi ini masih proses perapihan ya skuter listrik ini. Jadi untuk controller yang kemarin di servis itu ya, ini ternyata ada beberapa MOSFET yang short ya, dan juga ada sebuah resistor yang retak ya, karena kondisi sebelum diperbaiki bahwa controller ini udah terurai ya, jadi udah telanjang gitu, artinya sudah tidak ada casingnya gitu. Jadi kemungkinan sementara ini arus masih nancap di baterai gitu ya, jadi kemungkinan ada ya short gitu ya dari komponen tersebut gitu. Dan dan MOSFET juga sama ya, ada yang ini short ya. Jadi kemarin posisi controller ini itu tidak ada casingnya, tanpa terpasang casingnya, sementara masih tergeletak di dalam situ, dan power supply atau baterai masih tersambung gitu ya. Jadi itu bisa saja terjadi ya. Kemudian saya juga sempat berpikir gitu ya, masih untung gitu tidak terjadi konsleting di selama perjalanan gitu ya. Ini dikirim dari Bukit Tinggi gitu ke tempat saya ini, Cikarang ya, atau Bekasi, 5 hari perjalanan gitu. Sementara controller kondisi telanjang, tanpa casing, dan power supply atau baterai masih tersambung ya gitu. Jadi saya masih berpikirnya tuh masih untung gitu tidak terjadi konsleting di perjalanan ya gitu. Kalau terjadi ya tahu sendirilah, baterai lithium itu kalau udah konslet pasti akan kayak petasan ya. Oke, jadi mencari-cari controller yang dimensinya sama seperti ini, dan juga untuk sistem komunikasinya sama ya. Ini menggunakan 6 kabel ya. Jadi susah gitu saya cari di toko online, adapun itu harus PO dari luar negeri dan harganya 1 juta ke atas ya. Sementara pemilik masih terus menanyakan proses servis gitu. Ya akhirnya saya coba perbaiki saja gitu untuk controller ini ya. Dan kontrol ini udah saya perbaiki ya, ini udah saya pasang kembali casingnya. Ini baut-bautnya kemarin juga tidak ada, saya mungutin ya gitu. Jadi ngambil komponen dari kontrol yang ada, karena ini kontrolnya besar, nggak akan muat masuk ke casing skuter ini gitu. Jadi dimensinya yang cukup itu memang segini gitu. Sementara yang ada di pasaran itu lebih lebar sedikit ya. Lebar setengah senti aja ini gak muat di situ gitu ya. Jadi ini masuk di sini nih kontrolernya itu. Nah ini udah sangat ngepres banget tuh. Gak tahu ini juga tuh gak. Nah
Nah, ngepres banget. Jadi kalau lebih setengah senti saja ini gak muat gitu. Maka saya perbaiki menggunakan atau mempertahankan dari controller aslinya gitu. Nah, kemudian untuk throttle ya ini sama ya kasusnya juga kemarin di hari sebelumnya itu ini udah saya servis juga, sensornya udah saya ganti, tetapi tidak bisa komunikasi dengan controller tersebut ya. Ternyata setelah diperiksa ada part yang masih kebakar ya di dalam sini. Jadi ini udah saya ganti, ini saya udah ikat pakai kawat ya supaya kabelnya nggak ketarik-tarik ya. Nah, jadi ada part yang di sini yang rusak dan terbakar sehingga arus yang mengalir ke sensor throttle ini sampai 50 volt gitu ya. Sementara sensor tersebut membutuhkan tegangan 5 volt, makanya ini kebakar terus ya. Gitu. Jadi yang kebakar itu sensor dari throttle, kemudian IC DC converter ya. Nah, di dalam sana ya. Nah, berhubung saya ada stoknya throttle-nya seperti ini, sebetulnya dari segi tampilan sih mirip ya. Gitu. Tetapi ini serupa tidak sama ya. Jadi kalau yang ini komunikasinya itu kabel komunikasinya itu ada 6 kabel, sementara yang ini hanya 5 kabel. Gitu. Jadi tidak bisa dipergunakan. Nah, untuk mengatasinya, jadi saya bongkar yang ini ya, ini udah saya pasang lagi sebetulnya. Jadi videonya tidak saya sertakan karena lumayan prosesnya lama banget, akan memakan durasi yang begitu panjang ya, termasuk untuk penggantian part dari controller ini. Jadi saya tidak dibikinkan videonya karena durasinya sangat panjang banget ya. Dari kemarin itu udah bongkar pasang gitu ya. Sama ini juga bongkar pasang udah berapa kali, mungkin lebih dari 6 kali ya, bongkar pasang gitu. Jadi ngambil spare partnya dari sini ya gitu. Karena ini posisinya kabelnya hanya 5, jadi tidak bisa diganti langsung ya, karena komunikasinya berbeda ya. Nah, maka komponennya saya ambil dari sini. Oke. Yang jelas sekarang ini kalau di tes on ini udah nyala ya gitu. Nah, oke, jadi ini controller saya rasa udah bagus ya, dites langsung menggunakan, dicolokin langsung ke baterai dan dites ke dinamo ya, dan juga dites ke throttle itu ya, di atas udah ada komunikasi gitu. Jadi saya pastikan kemarin ini udah bagus ya. Jadi sekarang tinggal proses perakitan. Nah, oke, jadi ini untuk proses perakitannya saya kira tidak akan saya videonya ya, karena terlalu panjang ya. Jadi intinya ini controller akan saya pasang, dan ini kabel kemarin udah acak-acakan banget ya. Jadi banyak kabel yang soket-soket yang ternyata ketukar-tukar posisinya. Ini saya sampai puyeng ya. 3 harian ini gitu, memikirkan, menelusuri kabel-kabel gitu yang salah koneksi sambungannya gitu. Saya nggak ngerti ini kok bisa gitu ya, sementara kata pemilik ini belum pernah servis gitu. Ternyata setelah ditelusuri bahwa skuter ini katanya beli dari Batam menurut pemilik ya, dan itu pun beli skuternya bekas gitu, bukan baru gitu. Jadi ada kemungkinan menurut pemilik ini belum pernah servis ya, wajar, karena mungkin pemilik hanya tinggal pakai saja, sementara ini belinya adalah kondisi second bekas gitu. Jadi mungkin sebelum dijual ini sempat diservis dulu sama penjualnya gitu. Oke teman-teman, jadi sekarang saya akan proses rakit, dan mungkin videonya akan saya skip aja karena durasinya akan memakan waktu yang panjang. Nanti setelah dirakit baru akan saya bikin videonya untuk pengetesan dan setting dari throttle-nya atau LCD-nya ya. Oke teman-teman, jadi cukup menguras energi ya.
ini udah saya pasang controller dan udah saya rapiin ya covernya. Jadi semua kabel sudah masuk di dalam ya. Ya lumayan lah menguras energi. Ini servis skuter ini sampai 5 hari ya. 5 hari, dan karena memang banyak faktor yang menyebabkan kerusakan ya. Yang pertama yaitu LCD display ini berikut throttle ya, atau gas, tuas gas. Kemudian controller yang tadi udah saya pasang di sini ya, itu juga rusak. Dan juga kabel-kabel yang acak-acakan. Jadi saya menelusuri satu-satu ya kabel untuk merapihkan gitu. Nah, jadi ini hasil akhir ya. Ini belum saya tes nih. Baru selesai rakit saja. Gitu. Jadi baru selesai rakit dan sekarang saya akan coba tes ya. Oke. Di sini ada kontak. Nah, tegangan 52 volt. Kemudian di sini power on. Tekan agak lama. Oke. Ini tampilan udah hidup ya. Oke, saya coba tekan tuas ya. Oke, roda sudah berputar ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Alhamdulillah ya, ini udah selesai untuk servis ya. Ya mudah-mudahan tidak ada masalah lain ya. Nah, ini nanti untuk proses setting saya akan coba di video terpisah ya, untuk setting dari LCD display ini. Yang penting sekarang saya udah tes ya, dinamo dari skuter ini udah hidup ya, udah mutar. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan coba tes ke jalan ya. Mudah-mudahan dengan beban tetap bisa hidup ya. Oke teman-teman, jadi udah bisa ya. Ternyata kaget juga, kecepatannya lumayan. Saya lupa ini kecepatannya speednya di speed 3 ya. Saya akan coba ke speed 1 aja ya. Oke, ini speed 1 ya, udah selesai. Oke, kita tes lagi. Oke teman-teman, jadi ini skuternya udah selesai ya. Tegangan masih di 52. Ini kondisi full ya. Jadi ini untuk speed 1 aja kecepatannya lumayan ya. Posisi saya berdiri dengan ketinggian saya tuh 173 cm. Jadi keseimbangannya kurang begitu baik ya dengan tinggi saya ini ya. Jadi begitu digas itu badan saya tuh tergoyang-goyang ya. Malum
jarang menggunakan skuter seperti ini ya. Jadi bagi yang belum biasa ini rawan jatuh juga ya menggunakan skuter. Padahal ini udah speed 1 ya. Apalagi kalau speed 3. Begitu tadi saya pas pertama, ini speed 3-nya itu lumayan ya, digas aja langsung nyentak gitu ya. Demikian. Oke teman-teman, jadi untuk servis skuter kali ini berhasil ya. Butuh waktu 5 hari ya. Gak apa-apa, namanya juga ini troubleshooting ya yang lamanya itu. Jadi kondisinya dan memang penyakitnya banyak sekali ya. Mulai dari LCD, ini LCD saya pertahankan orinya ya, tidak diganti, padahal yang punya minta ganti 1 set bersama kontrolernya. Berhubung kemarin mencari LCD itu sulit ya, banyak yang PO dari luar negeri dan butuh waktu sekitar 2 mingguan ya, dengan harga ya lumayan tinggi ya. Tapi saya pertahankan, hanya komponen-komponen yang bisa diganti saya ganti ya, termasuk controller. Controller ini juga sama, agak susah untuk mencari yang dimensinya sama ya. Percuma beli controller tapi dimensinya lebih lebar sedikit aja, 1,5 cm aja, nanti gak muat di sana ya dipakai. Oke, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman. Nanti untuk proses setting dari LCD akan saya bikin video tersendiri ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan.